di sini akan menyampaikan materi pada bab 5 dengan judul Transaksi Entitas Induk dan Entitas Anak, Persediaan Barang dan Jasa. Yang pertama itu ada uraian materi, eliminasi transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Yang pertama ada transaksi antar entitas induk dan anak, transaksi antara entitas induk dan anak, entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi seperti transaksi jual persediaan, jual beli aset tetap, atau pemberian pinjaman. Seringkali entitas anak menghasilkan produk yang akan diperoleh lebih lanjut oleh entitas induknya atau sesama entitas anak dalam satu kelompok usaha. Dalam SK 65, laporan keuangan konsiliasian transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak sering disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi hulu atau yang sering disebut dengan transaksi upstream adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Transaksi hilir atau sering disebut dengan transaksi downstream adalah transaksi dari anak ke entitas induk. Transaksi antar entitas anak yang disebut dengan literal. Selanjutnya, itu ada pentingnya transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk berkewajiban menyusun laporan keuangan atau laporan konsolidasi yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya secara keseluruhan. PSAK 65 mendefinisikan laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas. Entitas induk dan entitas anak mensajikan sebagian suatu entitas ekonomi tunggal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian entitas induk dan anak merupakan suatu entitas tunggal yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal. Maka transaksi antara entitas induk dan anak menjadi transaksi di dalam satu entitas, sehingga semua dampak transaksi antar entitas dalam suatu kelompok usaha terus dieliminasi. PSAK 65 menyatakan bahwa satu produser dalam menyusun laporan konsolidasian atau produser konsolidasi adalah mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Selanjutnya ada transaksi penjualan persediaan. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk, transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan anak akan menghasilkan keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian dari transaksi jual beli persediaan tersebut belum terrealisasi apabila semua perusahaan tersebut masih berada di entitas induk atau entitas anak. Namun, ketika persediaan tersebut telah terjual, keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sudah terrealisasi. Dampak terhadap jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat terkait dengan transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan-perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehannya, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Jika pada akhir periode seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk belum terjual, maka penjual dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk harus dieliminasi. Namun, ketika persediaan sudah terjual sebagai pada periode tersebut, maka sebagian keuntungan atau kerugian persediaan yang belum terrealisasi harus dieliminasi. Ada juga transaksi penjualan jasa
Yang pertama, entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi penjualan jasa. Entitas induk memberikan jasa kepada entitas anak atau sebaliknya. Seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan. Dampak transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan anak juga harus dieliminasi. Eliminasi untuk transaksi penjualan jasa tidak sekompleks eliminasi transaksi penjualan persediaan. Dalam transaksi penjualan jasa, pendapatan juga diakui entitas induk atau entitas anak menjadi beban atau entitas belum terrealisasi atau transaksi tersebut. Oleh karenanya, eliminasi yang dibuat hanya menghapus akun pendapatan jasa dan beban. Utang piutang yang ditimbulkan dan transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak harus dieliminasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.